likuiditas tetap sebesar 92%. Hal ini akan mendorong bank lebih memiliki ruang untuk menyalurkan kreditnya. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Selamat pagi pemirsa IDX Channel, senang sekali saya Maria Katerina bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Now. Sajian berita, informasi dan juga bisnis seputar ekonomi Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda tentunya. Dan kali ini sangat spesial sekali karena kita akan berbincang mengenai persoalan properti di Indonesia bersama dengan emiten yang juga sudah lama listing di Bursa Efek Indonesia dan merayakan hari listingnya hari ini tepatnya ya. Sebelumnya kita ada informasi pemirsa, emiten properti PT Metropolitan Land meraih marketing sales atau prapenjualan sebesar 622 miliar rupiah hingga Mei 2016 lalu. Jumlah ini setara dengan 48% dari target yang dipatok perseroan tahun ini, yakni 1,3 triliun rupiah. Relatif tingginya penjualan pada 5 bulan pertama tahun ini ditopang oleh penjualan lahan ke Ascendas Group, yakni mencapai sebesar 190 miliar rupiah. Olivia Surojo, Direktur Keuangan Emiten dengan kode perdagangan MTLA tersebut mengatakan perolehan marketing sales di luar penjualan tanah baru mencapai 432 miliar rupiah atau sekitar 33% dari target tahun ini. Lebih rinci, prapenjualan properti itu terdiri dari recurring income sebesar 175,5 miliar rupiah dan residensial 246,5 miliar rupiah. Dan untuk mengejar target marketing sales tahun ini, manajemen MTLA pun berencana akan meluncurkan sejumlah proyek properti baru. Ya, untuk mengetahui seperti apakah bisnis properti di paruh kedua tahun 2016 ini dan juga strategi apa yang diberikan begitu ya untuk masing-masing pengembang properti di Indonesia terkait dengan berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh kementerian ataupun pemerintah begitu ya terkait mengenai persoalan properti di tanah air. Salah satunya adalah persoalan mengenai DIRE juga ya, dana investasi real estate juga nanti kita akan membahasnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Olivia Surojo, Direktur Keuangan PT Metropolitan Land Tbk. Halo Ibu. Halo. Selamat pagi, apa kabar Ibu? Sehat, selamat datang di IDX Channel ya. Saya juga ingin mengatakan selamat hari jadi 5 tahun MTLA juga telah listing di Bursa Efek Indonesia ya. Perjalanan yang cukup belia begitu kalau dilihatnya 5 tahun menjadi perusahaan TBK, 5 tahun masih TK begitu ya, masih anak banyak, kecil lah. masih anak kecil begitu. Tetapi tampaknya juga sudah banyak memberikan untuk para investor begitu. Nah, kalau saya ingin tanyakan pertama kali tadi yang juga Ibu sudah ungkapkan begitu ya di informasi sebelumnya, MTLM merealisasikan marketing sales sebesar 622 miliar atau 48 dari target 1,3. Ini sudah merupakan target yang cukup memuaskan manajemen atau belum? Saya pikir kalau kita bilang ya karena kita memang kebantu dengan penjualan lahan dengan Ascendas ya, jadi kita masih on track ya. Kalau kita take out sih sebetulnya kita masih sedikit di bawah dari ekspektasi. Tapi mungkin memang semester 1 ini memang cukup masih slow karena memang pemulihan ekonomi 2016 semester 1 ini belum seperti yang kami harapkan di awal. Karena kita kan ketika 2015 kita kan sudah melihat tren itu dan 2016 kita berharap sudah mulai membaik tapi semester 1 masih belum terlalu maksimal. Jadi kita lihat sih semester 1 ini masih cukup soft. Mungkin banyak yang menunggu tax amnesty segala macam dan ada beberapa hal ya. Jadi itu satu dan lain hal memang keadaan di market memang belum seperti yang kami harapkan. Tapi kami harap semester 2 akan sedikit lebih baik dari semester. Kalau kita mereview apa yang terjadi di properti tahun lalu begitu khususnya di MTLA dan tahun ini yang mungkin cukup bergejolak, seperti apa sih seasonnya begitu ya, iklim yang terjadi begitu di dunia properti, karena kan Ibu sebagai salah satu juga pengembang di tanah air yang juga cukup banyak lahan-lahan yang digarap oleh MTLA sendiri. Sebetulnya kalau kita lihat seasonal, kalau kita ya memang selalu di semester 2 selalu lebih baik dari semester 1. Kita biasanya itu kalau yang di sepanjang tahun yang paling turun itu pada saat kayak gini puasa. Karena kan puasa bukan orang membeli rumah tapi membeli gadget, konsumtif gitu, kebutuhan konsumtif. Tapi nanti biasanya sekitar Oktober, November, Desember selalu pick up. Karena di situ pada saat mereka terima bonus itu yang buat DP. Jadi memang kalau kita lihat secara seasonal itu seperti itu. Cuman memang semester 1 tahun ini kami awalnya berharap akan meningkat cukup baik dibanding tahun lalu. Tapi kalau kita lihat di luar Ascendas masih flat kita lihat.
Masih flat ya? Masih relatively flat dibanding tahun lalu. Berapa besar sih target-targetnya Bu kalau kita untuk mengejar banyaknya pencapaian, mungkin bukan hanya dari marketing sales tapi mungkin juga dari pencapaian jumlah pengembangan properti dan lain-lain begitu. Apakah juga cukup ada target yang signifikan berubah begitu kalau dilihat? Kan tadi Ibu mengatakan semuanya masih flat, walaupun nanti di semester 2 masih akan ada perbaikan yang lebih cukup bagus lah, ada mumpuni perkembangan dan perbaikan begitu. Tapi kalau dari sisi target intern perusahaan sendiri seperti apa? Sebetulnya kita lihat market ya. Kalau kita lihat sebetulnya kita tadinya berharap bahwa tax amnesty ini sudah keluar di Desember tahun lalu. Jadi awal di semester 1 kami berharap waktu itu middle up sudah mulai membaik. Karena kan kalau memang market Medland itu kita memang tidak men-touch yang luxury market, tapi dari middle low, middle up. Yep. Nah kalau middle low sampai sekarang masih cukup strong dibanding tahun lalu kita masih on track. Nah untuk middle up itu yang memang slowdown dan itu dirasakan oleh seluruh pengembang lain di tanah air yang memang target marketnya adalah middle up. Nah saat ini mereka mulai merambah ke middle low karena itu satu-satunya market yang sampai saat ini masih bagus. Nah tapi tadinya middle up yang tadinya kita berharap itu sudah baik karena tax amnesty karena belum ada. Jadi kita harus mungkin kayak ada launching yang di middle up yang tadinya kita targetkan semester 1 harus kita geser di semester 2. Jadi ada perubahan-perubahan begitu ya dari dalam. Dan tax amnesty ini memang jadi public figure banget ya sekarang untuk mengembang properti ya. Nanti kita akan coba lihat sejauh mana sih mungkin kalau nanti tax amnesty-nya sudah ditetapkan begitu ya harapan dari MTLA sendiri. Saya jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Market Now. Business Update. Peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian dalam negeri. Banyaknya tekanan bisnis juga membuat perbankan menjadi primadona bagi perusahaan. Special Report on IDX Channel. Celebrity History, The Journey of Life. Saya mengambil kesempatan yang Allah berikan untuk saya menggunakan hijab. Their Inspiration. Kalau kita pakai sesuatu yang kita suka, otomatis kita pasti akan nyaman. Get to know them personally on Celebraganza. Berhijab itu adalah keputusan saya dan Allah SWT. Thursday to Friday, 9:30 p.m. only on IDX Channel. Kita mulai Market Now Brief the second session. Special Dewa, Trustworthy Analyst, Stock Analysis, Market Review, 9 to 16, Monday to Friday, live only on IDX Channel. Golden Access. Masih di Market Now pemirsa dan masih berbincang mengenai prospek sektor properti yang ada di Indonesia. Masih bersama juga dengan Ibu Olivia Surojo, Direktur Keuangan dari Metropolitan Land Tbk. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, saat ini pemirsa kalau kita cross check dengan data rata-rata transaksi harian di Bursa Efek Indonesia ini pekan lalu turun cukup signifikan. Penurunan transaksi itu sejalan dengan pelemahan indeks harga saham gabungan yang terjadi selama pekan kemarin. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, rata-rata nilai transaksi harian pada pekan kedua Ramadan turun hingga 13,06% menjadi 4,99 triliun rupiah. Menurut Kepala Komunikasi Perusahaan Bursa Efek Indonesia Dwi Syara Soekarno, meski transaksi harian menurun, tetapi rata-rata volume transaksi harian mengalami kenaikan 9,14%. Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga mengklaim aliran dana investor asing di pasar modal Indonesia masih positif, di mana sepanjang tahun ini masih mencatatkan beli bersih dengan nilai 6,65 triliun rupiah. Seperti biasa ya, di awal pekan selalu ada proyeksi untuk Anda pemirsa, kira-kira seperti apa Anda harus menghadapi market di minggu ketiga bulan Ramadan ini, terkait juga dengan up and down-nya pergerakan indeks. Saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Hari Wijaya, Sales Equity dan Pak Security. Selamat pagi Pak Hari. Pagi Bu. Pak Hari, tadi saya sempat menyampaikan begitu ya, ada penurunan transaksi yang cukup signifikan di perdagangan minggu lalu. Seperti apa pandangan Anda? Kira-kira apakah ini akan cukup terjadi lagi begitu di pekan ini atau justru ada sedikit pembalikan arah yang terjadi di beberapa pergerakan saham Pak Hari?
Mungkin karena mau liburan ya, jadi saya rasa memang setiap tahun kalau mau liburan begini ada sedikit penurunan transaksi ya. Habis itu ada apa euro ya, itu yang saya pernah soal sepak bola berapa tahun sekali itu ya. Jadi biasanya sih kalau kita lihat histori yang lalu-lalu biasanya kalau lagi ada event seperti itu ada sedikit penurunan transaksi ya. Mudah-mudahan sih nggak lama. Kemudian pun IHSG pun pergerakannya pun lebih cenderung kebanyakan lebih arah turun begitu ya. Oke, kira-kira apa saja sentimen di pekan ini yang harus banyak diperhatikan oleh para investor Pak Hari? Kalau untuk hari ini mungkin hari ini dan Inco pekan ya ini, boleh. Pak. Oke. Nah, Inco kalau saham-saham kecil mungkin DSFI boleh. Oke. Justru lebih lari ke mining begitu ya Pak? Iya, Inco karena oil rebound, harga nikel juga ada kenaikan ya. Oke. Sebelum kita lihat seperti apa begitu ya, karena oil rebound dan juga beberapa mengenai harga nikel. Saat ini saya bersama dengan Ibu Olivia Surojo dari Metropolitan Land Tbk atau MTLA atau properti begitu ya. Seperti apa sih pandangan Anda untuk sektor properti sendiri Pak Hari? Untuk sektor properti ya, kemarin itu BI rate turun ya. Mestinya untuk beberapa saat ke depan ini mungkin bagus ya untuk trading saham properti ya. Oke, hanya trading saja Pak? MTLA. Ya. Seperti apa? Untuk technical MTLA saya lihat bagus ya. Cuman yang disayangkan volume lotnya kecil. Jadi susah di tradingin. Tapi kalau secara teknikal saya lihat bagus ya. Oke, untuk teknikal bagus. Jadi untuk di trading kan masih bisa ya Pak Hari ya? Iya bisa. Cuman lotnya yang agak susah ya. Bid over lotnya kiri kanannya tipis-tipis lotnya. Oke, selain MTLA Pak, sektor properti mana yang Anda lihat mungkin bisa ada kesempatan begitu untuk ditradingkan maupun untuk diinvestasikan? Untuk ditradingkan mungkin saham asri boleh bagus. Oke, Alam Sutra. Iya, Alam Sutra, BES juga bagus. Asri, BES, yang kemarin yang Ciputra itu sudah lari cukup jauh ya. Saya kira Asri sama BES lah. MTLA itu sebenarnya bagus secara teknikal ya. Saya suka dengan patternnya MTLA. Cuman yang ininya lotnya yang susah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hari sudah sharing informasi pagi hari ini. Sudah banyak juga kita mendapatkan masukan juga dari Pak Hari terkait mengenai kondisi yang terjadi di market di pekan ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Pak Hari Wijaya. Kita kembali bersama dengan Ibu Olivia Surojo begitu, Direktur Keuangan PT Metropolitan. 5 tahun listing di Bursa Efek Indonesia begitu ya. Pasti banyak benefit yang didapatkan begitu. Seperti apa sih 5 tahun menjadi perusahaan TBK, go public begitu, kalau mungkin kita bisa review lagi apa yang terjadi 5 tahun sampai sekarang? Ya otomatis kalau kita TBK ada beberapa benefit ya, jadi mungkin kita menjadi public company itu meningkatkan kita punya public figure-nya. Dalam artian company figure itu terangkat, kan otomatis selain dari penjualan dan promosi secara umum, tapi sebagai public company boleh dibilang governance meningkat. Di situ kepercayaan pasar terhadap kami dan produk-produk kami juga pasti meningkat. Terus kemudian otomatis pembiayaan di luar bank kan juga otomatis akan semakin terbuka dengan adanya kita menjadi TBK. Nah, kalau kita lihat juga dari kita TBK sejak itu kita ada beberapa proyek yang telah kita kerjakan dengan uang dari TBK. Jadi kita ada M Gold Tower, kita ada Grand Metropolitan, kita ada beberapa juga extension daripada hotel. Jadi dan memang untuk penambahan lahan juga kita udah lakukan juga beberapa tahun terakhir ini. Lahan-lahan di mana saja sih kalau kita bicara soal land bank atau proyek-proyek yang sudah mulai dikerjakan begitu ya. Kalau kita melirik pengembang lain mungkin mereka sudah tidak fokus lagi ke
Jakarta dan sekitarnya mungkin ya. Tapi MTLA atau Medland ini saya lihat ada beberapa begitu ya proyeknya termasuk di dekat rumah saya nih di Cakung, daerah Menteng begitu ya. Dan ada beberapa pengembangan proyek lain yang cukup lumayan besar begitu. Bukan hanya berpusat ke residensial, tapi ada perumahan, ada kompleks begitu yang cukup besar juga digarap oleh Medland. Di mana saja Bu kalau misalnya boleh tahu ada lahan-lahan yang mulai akan digarap? Kita kalau untuk residential kita sementara ini landed kita masih fokus di Jabodetabek. Jadi memang rata-rata kita kebanyakan kita punya proyek yang mungkin tadi di Jakarta itu di Cakung itu Medland Menteng, terus kemudian kita juga di daerah barat kita ada Medland Cyber dan Medland Puri yang itu targetnya middle up. Terus kemudian kita untuk middle kita ada Transyogi, Medland Transyogi itu ada di daerah Bogor situ, dekat Bogor, daerah selatan. Terus kemudian kita juga ada Tambun juga di daerah timur. Tapi daerah timur kita juga ada Cibitung yang untuk middle low dan Medland Cilengsi yang untuk middle low. Jadi kita kalau lihat kebanyakan kita banyak di timur sih kalau proyek-proyek kita. Karena itu menengah dan menengah bawah itu banyak di daerah situ, di daerah timur. Di situ memang target market, kita lihat populasi itu yang paling besar juga. Jadi land bank lebih banyak berpusat di daerah timur begitu. Untuk persebaran Jakarta lainnya nanti disambung usai jeda berikut ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Market Now. Iya sih hanya di timur ya Bu ya, saya juga lihat Bu. You are watching IGX Channel. Information sum up. All in the weekend. Namanya apa nih Dok? Namanya Laser Clear Lift. An experience of smart holiday. Harga jual satuan tiap figurin pemain adalah 2,99 euro. Go ahead. Only on IDX Channel. Stocks and Corporate News Bulletin. Pemirsa, pemerintah Qatar menggenjot penyelesaian bandara terbaru yang dibangun di atas lahan. Market, Forex, and Commodity. Also, stock recommendation. Paket insentif diperlukan agar aktivitas eksplorasi migas menjadi lebih menarik. Kita review penutupan Bursa Efek Indonesia di mana indeks harga saham gabungan menguat 0,24% ke level 4. Market Side, Monday to Friday, only on IDX Channel. News Screen, only on IDX Channel. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di Market Now dan saya juga masih berbincang bersama dengan Ibu Olivia Surojo, Direktur Keuangan PT Metropolitan Land Tbk, berbicara mengenai prospek dari industri properti di tanah air, sektor properti di tanah air. Tadi sudah dijawab dan banyak sekali diberikan informasi juga untuk Anda. 5 tahun sudah listing di Bursa Efek Indonesia, kemudian juga banyak melakukan aktif proyek-proyek pengembangan, banyak land bank yang juga sudah dibangun dari rumah tapak, high res, kemudian juga ada beberapa menyasar hotel begitu dan apartemen yang ada di luar kota. Bermain di segmen rumah tapak, kemudian Medland juga aktif untuk proyek apartemen dan juga hotel gitu. Ini apakah juga merupakan satu strategi begitu untuk mendapatkan pendapatan yang berulang? Dan ini memang salah satu biasanya memang kalau sektor atau pengembang properti kan memang harus melakukan satu strategi ini begitu. Bu Olive, seperti apa? Ya, yang pasti sih kita memang harus diversifikasi karena kalau kita lihat yang namanya mencari land bank baru sekarang tidak semudah dulu. Boleh dibilang cari land bank sekarang rada susah. Jadi dari situ makanya kita harus mulai memikirkan dari sekarang mendiversifikasi. Jadi untuk yang misalnya selain landed kita harus mulai berpikir high rise. Jadi untuk apartemen juga kita akan bangun di daerah-daerah yang memang di dalam inside project kita landed. Nah kebetulan memang banyak di daerah-daerah kita itu juga menjadi lintasan. Jadi kayak misalnya Medland Cibitung di situ nanti ada double track commuter line, jadi kita ada stasiun, jadi otomatis kalau ada stasiun kan kita ada chance untuk kita bikin high rise di situ. Terus kemudian juga kita ada beberapa lokasi lain yang akan dilewati LRT, ya itu memang lebih pas untuk high rise dibanding untuk
sekedar landed dan kebetulan memang di existing land bank Berapa sih kita. targetnya Bu untuk kontribusi pendapatan berulang sendiri? Kalau kita overall target long term sih kita pengen 50-50 ya. Kalau saat ini kita berkisar antara sekitar 35%-an ya. 35%-an itu termasuk lumayan Oke. Iya, gitu ya. Cukup. Strateginya apa aja untuk bisa mungkin ada perolehan dan pendapatan berulang? Kalau kita lihat dari penggunaan dana IPO memang sebagian besar kita untuk pembangunan mall dan extension daripada hotel. Jadi itu memang office pun kita sebagian kita jual, sebagian juga kita keep untuk kita lease. Jadi di situ strategi kita tuh selalu meningkatkan ini dengan menambah proyek-proyek properti investasi. Nah itu sebetulnya kalau membantu pada saat kayak sekarang kita lihat nih, pada saat penjualan mulai turun dalam kondisi ekonomi cycle seperti ini, kebetulan ya mall kita yang masih cukup sustainable. Karena kita belajar dari back in the 90s ketika zaman krisis moneter itu mall kita yang support. Jadi mall metropolitan saat itu yang support kita untuk live dalam keadaan tidak ada penjualan landed residentials. Nah makanya kita bangun beberapa malls Grand Metropolitan dan barusan bulan lalu kita barusan soft opening untuk Metropolitan Mall Cilengsi. Itu lokasinya di Medan Transyogi. Itu kita memang bangun selain untuk menambah recurring juga untuk actually meningkatkan value dari seluruh proyek kita di Medan Transyogi dan Medan Cilengsi. Oke, jadi lebih mendapatkan pendapatan berulang justru lebih banyak ke dalam segmentasi high-rise building yang pusatnya adalah penyewaan di mall, begitu ya Bu Olivia. Oke, terkait mengenai balik lagi soal pemerintah, realisasi berlakukan pelanggaran LTV, loan to value, kemudian finance to value, dampaknya yang dirasakan dari Medland sendiri seperti apa? Saat ini kalau kita LTV ini kan baru diintroduce ya, jadi basically kemungkinan besar kita juga kalau lihat mungkin kita baru bisa lihat Agustus. Kalau kita lihat apapun yang diintroduce saat ini, posisi untuk end user target market kita itu bukan posisi yang akan beli rumah pada bulan-bulan puasa. Karena bulan-bulan puasa tadi konsumsi akan meningkat, jadi orang nggak beli saham. Tadi kan penurunan di ini saham, jadi tidak beli properti. Mereka belinya ya konsumsi. Jadi kalau misalnya baju, gadget seperti itu. Jadi memang secara cycle seperti saya tadi sampaikan memang pasti turun. Tapi nanti setelah lewat dari situ, jadi mungkin di akhir Juli, awal Agustus itu akan mulai pick up. Jadi mungkin kita bisa lihat efek daripada LTV ini mungkin baru di Agustus. Tapi saya pikir sih memang pendapat saya sih mungkin 5% terlalu kecil ya turunnya. Jadi makanya minimal harusnya 10%. Itu dia ada strategi tersendiri atau tidak begitu kan ketika nanti ketok palu dan akhirnya berdampak selebihnya ke para pengembang begitu ya. Pasti kan Medland punya strategi tersendiri begitu untuk menghadapi. Saat ini saya pikir gini, kalau untuk middle low kan memang tidak terlalu dibatasin mengenai down payment dan pembelian pertama. Jadi memang kita fokus di perumahan yang luas di bawah 70 meter persegi, itu yang tidak diatur. Jadi memang yang pengaruh adalah yang luas bangunan di atas 70 meter persegi. Jadi seperti di Medland Menteng, Medland Puri yang sedikit middle up. Dan sebetulnya walaupun itu akan berpengaruh, tapi sedikit banyak itu juga again terpengaruh tax amnesty, baru beli gitu kan. Jadi memang ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan. Jadi mereka kalau target market yang rumah besar itu nggak cuma satu hal yang mereka pikirkan, bukan cuma oh ini diturunin. Tapi kalau untuk yang menengah bawah itu memang akan sangat membantu sih. Tapi ya 5% terus terang masih cukup kecil. Tadi ya, itu dia cukup kecil, harusnya 10% ya. Nanti bisa di sounding lagi begitu ke pemerintah dengan berbagai macam yang lebih menguntungkan begitu ya untuk para pengembang. Nah ini dia tadi terkait juga dengan tax amnesty, ini juga para analis begitu ya di Bursa Efek Indonesia dan juga manajemen dari berbagai macam sisi melihat bahwa nanti yang akan cukup diuntungkan adalah sektor properti. Ya. Karena memang sangat empuk sekali terkait dengan tax amnesty. Kalau dari pandangan Bu Olive seperti apa? Setuju. Terutama untuk middle up. Kalau kita bilang tax amnesty kan yang middle low kan pasti enggak. Ya, karena kalau middle low ya otomatis mereka juga nggak ada uang. Tapi kalau kita ngomong apa adanya nih, banyak orang kalau mungkin kalau kita karyawan nggak ada masalah. Tapi kalau untuk orang-orang yang pengusaha, terus terang ya kita semua tahu lah bahwa mereka sedikit miskin di SPT lah. Nah mereka ini kan sebetulnya untuk para investor-investor yang sebetulnya suka beli tanah, terutama untuk yang kawasan middle up dan luxurious. Tetapi sejak
bergulirnya peraturan-peraturan ini, yang pembatasan, terus kemudian dengan yang dulu tahun lalu sempat ramai PPNBM itu, terus kemudian di tax, ada tax amnesty, ini semua sangat berpengaruh. Boleh bilang middle up ini sudah 2 tahun ini udah benar-benar boleh dibilang sedikit hampir mati suri gitu. Dan saya lihat makanya saya bilang mungkin Medline sedikit terbantu karena kita target marketnya nggak di situ, tapi yang pengembang lain yang atas, wah itu memang luar biasa, mereka harus banting setir. Nah saya pikir kalau itu sudah diintroduce akan membantu terutama untuk yang market middle up. Middle up-nya, betul sekali. Itu yang ditunggu-tunggu begitu ya untuk realisasi dari tax amnesty ini dari semua pengembang begitu, termasuk juga ada dana realisasi investasi juga DIRE begitu ya dari paket kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Bu Olivia Surojo sudah banyak share informasi pada pagi hari ini. Sukses untuk MTLA, untuk Metropolitan lainnya dan seluruh proyek pengembang yang ada di MTLA juga berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih banyak. Have a good day untuk Anda dan pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan Market Now. Anda harus terus saksikan IDX Channel untuk mendapatkan referensi dan juga informasi seputar dunia bisnis dan juga ekonomi. Untuk Anda jangan lupa untuk bergabung di komunitas pasar modal kami dengan follow akun Twitter kami di @idx_channel. Maria Katarina pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya, kasih. Terima kasih Bu. Pembahasan draft APBN perubahan 2016 masih terus berlanjut. Pemangkasan pun dilakukan di berbagai kementerian serta lembaga. Benarkah tak akan ada dampak signifikan pada pembangunan nasional? IDX Channel Special Report membedah untuk Anda. Update your business strategy. Anda menyaksikan Buzzbox bersama saya, Neisha Suhardiman. Update your financial strategy. Presiden Joko Widodo juga ingin segera merealisasikan kerjasama bidang industri dan ekonomi kreatif dengan Korea Selatan. Kita ingin konsentrasi di satu saja, yaitu di kreatif ekonomi.